suci mereka tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang di antara ciri-cirinya Nabi akhir zaman itu kalau ia berjalan maka akan dipayungi oleh awan. Kemudian dari silsilah keluarganya ia terlahir dalam keadaan yatim. Maka ketika Nabi melakukan perjalanan bersama kabilah dan pamannya menuju ke Syam atau Syria, ketemulah dengan pendeta Buhairah di sana. Buhairah itu memperhatikan ada kafilah, kemanapun kafilah itu berjalan selalu dipayungi oleh awan. Maka Buhairah itu penasaran, mungkinkah di dalam rombongan itu ada Nabi akhir zaman? Ya. Maka setelah itu diperhatikan ketika kafilah beristirahat, kemudian orang mulai berpencar, ternyata orang yang dipayungi oleh awan itu adalah anak-anak yang usianya kira-kira baru 13 tahun. Maka yakinlah Buhairah kalau pemuda yang dilihatnya itu adalah calon Nabi akhir zaman. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, maka Buhairah kemudian mencari tahu tentang jati diri anak tersebut. Dipanggillah kabilah yang bersama dengan rombongan Nabi Muhammad itu, dicari tahu anak itu anak siapa. Setelah itu ditunjukkan itu adalah anak Abu Thalib. Maka Abu Thalib kemudian dipanggil, ditanyakan, betulkah anak muda yang sedang beristirahat itu adalah putramu? Maka Abu Thalib mengatakan benar, itu adalah putra. Lalu Rahim itu tidak percaya, saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena di dalam kitab yang kami miliki bahwasanya seorang Nabi akhir zaman itu adalah orang yang ketika dia kemana-mana mulai dari kecil selalu dipayungi, dilindungi oleh awan sehingga tidak terkena terik matahari. Dan jati diri anak itu adalah ketika terlahir dia sudah dalam keadaan yatim. Maka saya tidak percaya kalau anak muda itu engkau katakan sebagai anaknya. Singkat cerita, Abu Thalib pun mengaku, betul, dia adalah anak keponakan saya. Dia adalah anak dari saudara kandung saya yang meninggal pada saat ia baru 2 bulan dalam kandungan. Dan setelah 6 tahun, ibunya pun ikut meninggal. 2 tahun kemudian, kakeknya pun meninggal. Maka akhirnya saya lah yang merawat dia dari usia 8 tahun sampai sekarang. Mendengar penjelasan itu, Rahim yang bernama Buhairah makin yakin inilah Nabi akhir zaman. Maka karena Buhairah itu adalah pendeta yang tulus, pendeta yang jujur, maka Buhairah menyarankan agar jangan mengikut sertakan Muhammad yang saat itu masih usia belasan tahun dalam perjalanannya menuju ke Palestina, ke Syam, yaitu negara sekitar Yordania hingga Palestina. Kenapa? Karena di daerah Yordania Palestina di sanalah komunitas orang-orang Yahudi. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi itu ketika tahu berita ini, mengetahui kondisi itu, mereka tidak terima karena Nabi yang mereka harapkan lahir dari kaumnya, dari keturunannya. Ternyata ini lahirnya bukan dari kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Untuk mengantisipasi hal itu, maka disarankan agar Nabi Muhammad diantarkan pulang kembali. Ini pada usia 13 tahun. 30 atau 28 tahun atau 27 tahun kemudian, tatkala Nabi
Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Lalu Nabi Muhammad mengalami, ya kalau bahasa kita sekarang ya galau, ya goncangan jiwa, ya karena menghadapi peristiwa yang sangat luar biasa, tidak pernah dialami sebelumnya. Kegalauan itu kemudian menyebabkan istrinya, yakni Sayyidah Khadijah itu merasa khawatir. Lalu Sayyidah Khadijah itu menghadap ke paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal, menanyakan tentang peristiwa yang dialami oleh suaminya. Lalu Waraqah bertanya, peristiwa apa yang dialami oleh suamimu wahai Khadijah? Suamiku bercerita bahwasanya ia mendapatkan wahyu, mendapatkan pesan lewat malaikat Jibril yang datang kepadanya untuk membaca kitab yang diturunkan, yang dibawa kepadanya. Lalu pada saat malaikat Jibril itu datang memerintahkan suamiku untuk membaca, maka suamiku pun gemetaran karena suamiku adalah orang yang belum bisa baca. Lalu Jibril atau orang-orang yang datang itu yang mengaku sebagai Jibril memeluk erat suami, sehingga terasa sesak dadanya. Dan itu berulang-ulang. Dan setelah itu barulah ia bisa membaca, tapi setelah itu mengalami trauma yang luar biasa. Pulang dalam keadaan demam menggigil, saya pun khawatir dengan kondisinya. Mendengar berita itu, nanti kalau Muhammad sudah siuman, sudah sehat, bawa dia ke sini. Singkat cerita, ketika Nabi sudah sehat, maka dihadapkanlah Nabi oleh istrinya Sayyidah Khadijah menghadap ke pamannya Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah pun menanggapi hal itu, wahai Muhammad, wahai Khadijah, beruntunglah kalian, karena engkau telah diangkat oleh Allah menjadi Nabi akhir zaman. Dan beruntunglah engkau wahai Khadijah, engkau menjadi pendamping Nabi akhir zaman. Aku bersumpah, jika aku nanti menyaksikan pada saat engkau akan dimusuhi oleh kaummu sendiri, maka aku akan menjadi pembela yang pertama. Jadi langsung diberitahukan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu nanti ketika mendakwahkan agama yang dibawanya, maka akan mengalami penolakan dan juga perlawanan dari kaumnya sendiri. Dan itu nyata. Artinya adalah orang yang pertama mengetahui tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi mereka juga yang kemudian menjadi orang yang paling menentang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengingkari wahyu yang dibawa. Maka ayat ini kalau bahasa Jawanya itu melehakan. Jadi apa itu? Bahasa Indonesia dibolehakan. Boleh mengalami. Boleh. Jadi itu loh kan, jadi dia sudah tahu, kemudian orang nggak tahu, kemudian membuka kedok ya. Jadi ayat ini diantaranya adalah diturunkan untuk membuka kedok mereka, ya, membuka kedok mereka. Maka ayat ini ditutup dengan wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan minal kufri dan pengingkaran, wa takdzibi dan pendustaan. Wa innama yu'akhirukum, hanya saja kalian itu masih diberikan tenggang waktu ila waktikum, sampai waktu yang telah ditentukan.
masih diberikan tenggang atau masih diberikan kesempatan sampai batas waktu yang telah ditentukan, liujazikum, dan nanti kalian semua akan mendapatkan balasan dari pengingkaran dan juga pendustaan yang telah dilakukan, yakni pengingkaran terhadap kebenaran Nabi dan syariat yang dibawanya, dan mendustai kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan juga syariat yang dibawanya. Ya, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya, jadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Qul ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafir. Ayat ini temanya sudah berbeda. Wa nazala, dan diturun ayat ini bisa dibaca juga wa nuzila, diturunkan ayat ini lamma mar, tatkala terjadi lamma mara ba'dul yahudi, tatkala sebagian dari orang-orang Yahudi itu lewat alal Aus, di tengah-tengah kabilah Bani Aus, wal Khazraj, dan juga Bani Khazraj. Wa qadahu, dan melihat keadaan kaum Aus dan kaum Khazraj itu, orang-orang Yahudi itu merasa marah. Kenapa? Ya karena ta'allufahu, orang-orang Yahudi atau kaum Bani Aus dan Bani Khazraj itu telah berdamai atau telah rukun. Jadi orang Yahudi tatkala melihat kaum atau kabilah Bani Aus dan Bani Khazraj itu rukun, maka dia pun merasa tidak senang. Lalu fadzakaruhu, orang-orang Yahudi itu menceritakan kembali kepada kaum Aus dan kaum Khazraj itu bima kana bainahu fil jahiliyah, terhadap sejarah pada saat masa-masa jahiliyah, di mana pada masa-masa jahiliyah itu yang namanya Bani Aus dan Bani Khazraj, ya, atau kabilah Bani Aus dan Bani Khazraj itu adalah musuh bebuyutan. Itu adalah musuh bebuyutan. Maka dari itu mereka kemudian membuat fitnah, ya, atau mereka kemudian membuat, ya, kalau sekarang barangkali provokasi, ya, provokasi yang akhirnya menimbulkan fitnah. Fatasyajaru, sehingga Bani Aus dan Bani Khazraj itu yang tadinya sudah rukun, kemudian mereka saling bertengkar mulut, ya, saling bertengkar mulut. Ya, jadi karena diprovokasi, akhirnya dua kabilah yang sebelumnya sudah damai kemudian berkelahi atau perang mulut. Bahkan wakadu yang tantimuna, mereka hampir saling membunuh. Ya, tidak hanya perang mulut, tapi hampir terjadi perang senjata. Maka peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, kalau kalian semua mengikuti fariqan minal ladzina utul kitab, kelompok ahli kitab, maka ketahuilah bahwasanya ahli kitab itu berkeinginan untuk yaruddukum,
mengembalikan kalian ya ba'da imanikum, setelah kalian itu beriman, mengembalikan kafirina menjadi kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak suka ketika melihat kalian, kata Allah, wahai Bani Aus dan Bani Khazraj, ketika kalian beriman kemudian berdamai. Yahudi itu lebih suka melihat kalian pada saat masih dalam kekafiran yang kemudian saling memerangi. Nah, itu peringatan dari Allah. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana bisa terjadi kalian bisa mengingkari? Adapun kalimat kaifa atau kata kaifa itu adalah istifhamun, strukturnya sebagai kata tanya, ta'ajjub, istifham ta'ajjubin ya, yang menunjukkan rasa keheranan. Bagaimana mungkin atau bagaimana ceritanya kok kalian bisa ingkar? Wa taubihin, dan juga ini juga mulai lagi. Taubih itu ya mencela, ya, membuka kedok celah mereka. Ya, jadi kata pakai fatakfuruna ini adalah pertanyaan yang di situ pertanyaannya pertanyaan dengan penuh rasa heran, sekaligus di situ juga ya mencela orang yang ditanya, ya, sebagai bentuk pencelaan terhadap orang yang ditanya. Nah, misalnya anak kita balik sekolah terus ngasih surat dari mana, dari sekolah. Ternyata suratnya adalah surat panggilan untuk orang tua karena anaknya nakal. Lalu orang tuanya bertanya, bagaimana ceritanya? Kok bisa bapak sampai dipanggil ke sekolah? Itu pertanyaan, tapi pertanyaan yang sebenarnya itu memohon, ya. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan yang sebenarnya itu adalah yang memojokkan yang ditanya, yang memojokkan yang ditanya. Wa antum tutla, bagaimana bisa terjadi kalian itu menjadi orang yang ingkar, sementara kalian tutla alaikum ayatullah, sementara kalian itu telah dibacakan atas kalian atau telah dibacakan kepada kalian ayatullahi, ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan di tengah-tengah kalian rasul, ya, dan di tengah-tengah kalian masih ada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya kalian kok bisa terprovokasi oleh orang-orang Yahudi, ya? Sementara kalian itu sudah membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan juga kalian di tengah-tengahnya masih ada Rasul, masih ada Rasul. Wa man ya'tasim, ya, wa man ya'tasim, maka siapa saja, atau bahasa Indonesia barang siapa, ya'tasim ayatamassaku, yang berpegang teguh billahi, kepada Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang masih berpegang teguh kepada agama Allah, yakni berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh ia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena itulah wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian, artinya taatlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bi ayyullaha, dengan cara engkau melaksanakan atau mentaati Allah
bi ayyuqa, dengan cara kalian mentaati Allah, fala yuksi, dan tidak mendurhakai Allah, wa yashkuru, dan kalian bersyukur, wa yashkuru ya, wa yushkir, dan kalian mensyukuri, artinya ya kalian bersyukur, fala yukfar, dan kalian tidak mengkufuri. Wa yuzkaru, dan kalian mengingat Allah, ya. Jadi Allah dijadikan dalam ingatannya, fala yunsa, tidak dilupakan. Jadi takwa yang sebenar-benarnya adalah ya kita selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk melakukan ketaatan, tidak didurhakai. Ya, tempat yang dimana kita harus selalu mensyukurinya, tidak diingkari, selalu diingatnya dan tidak dilupakan. Itu adalah takwa yang sebenar-benarnya. Mendengar pernyataan ayat ini, maka faqalu, para sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa may yaqwa, siapakah orang yang mampu untuk bisa takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana yang disebutkan itu? Wa may yaqwa ala hada, siapa kiranya orang yang sanggup untuk melaksanakan itu? Jadi selalu taat, tidak pernah maksiat, selalu syukur, tidak pernah ingkar, selalu ingat, tidak pernah lupa. Apakah ada orang yang sanggup? Fanusikha, maka ayat ini kemudian dimansukh bi qoulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, ya, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah ya sejauh kemampuan maksimal. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Jadi tidak mesti harus sempurna betul, karena yang bisa sempurna betul taat, tidak pernah maksiat, kemudian bersyukur, tidak pernah ingkar, selalu ingat, tidak pernah lupa. Itu hanya kelasnya malaikat dan kelasnya nabi barangkali, ya, kelasnya malaikat dan kelasnya nabi. Dan di bawahnya barangkali ya ada sebagian dari para auliyaillah, tapi ya nggak banyak. Jadi untuk yang orang awam macam kami bagaimana? Kan tidak mungkin bisa melakukan yang semacam itu. Maka kemudian ayat ini dinasah dengan turunnya ayat dari surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Ya udahlah, gak usah sedemikian itu. Yang penting kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan maksimal. Ya, jadi takwa itu ya sesuai dengan batas kemampuan maksimal. Cuma para khatib itu kalau khutbah ya sukanya pakai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sementara ya itu mustahil. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi pernah ada yang mengkritik itu. Ya, kenapa? Karena membaca tafsirnya ternyata ayat itu sudah dimaksud. Ya, kalau saya membaca ayat itu ya tafakur saja pada Al-Quran. Karena ada satu rukun khutbah yaitu wasiat membaca ayat Al-Quran, ya. Dan ayat Al-Quran yang paling relevan ya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa, ya, dengan perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tambah dari ayat. Tapi kalau betul-betul untuk diamalkan, yakin 99% itu tidak ada yang sanggup. Ya, paling yang bisa kita lakukan wattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwa sesuai dengan batas kemampuan maksimal. Ya, ini jadi ilmu ya, jadi ilmu.
Tapi yang untuk khutbah ya nggak apa-apa, tetap ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu sudah menjadi ya konsumsi publik. Ya, nanti kalau dirubah justru para bertanya. Kecuali kita punya ya perbendaharaan yang banyak, karena ayat yang berbicara memerintahkan takwa itu kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu juga bisa. Nah, artinya banyak sebenarnya. Tapi ya kalau memang kita punyanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya apa? Karena hampir di semua buku khutbah ya itu selalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tidak dimaksud, tidak dinasah. Jadi ya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tidak masuk atau tidak dinasah, artinya masih tetap. Sehingga ya masih ada relevansinya karena ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi yang hak otomotif itu kayaknya belum mungkin bisa sangat kecil kemungkinan bisa dilakukan oleh orang awam. Tapi kalau yang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tidak dinasah. Artinya masih secara hukum itu masih berlaku. Maka fattaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, ya janganlah kalian benar-benar mati illa kecuali wa antum kalian semua dalam keadaan muslimuna beragama Islam, muwahhiduna yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita ketahui Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak mengesahkan Allah lagi, ya. Maka laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kemudian wa qala alladziina wa qalat al-yahudu Uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah. Jadi orang-orang Yahudi itu punya keyakinan Uzair itu adalah anaknya Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani itu juga punya keyakinan bahwasanya Al-Masih ya adalah putranya Allah. Maka artinya mereka tidak lagi mentauhidkan Allah karena menganggap Allah itu punya anak. Sedangkan orang Muslim itu adalah mereka yang keyakinannya Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi yang masih tetap mengesahkan Allah sampai akhir hayatnya. Itulah kenapa mentalkin orang yang hendak atau yang sedang menghadapi nazar itu adalah mentalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Karena kita menafikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa'tasimu, maka berpegang teguhlah. Tamassaku artinya berpeganglah, ya berpeganglah kalian. Bihablillahi dengan tali Allah, aidinihi yakni dengan agama Allah. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada agama Allah, jami'an semuanya. Ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai ba'dal islami, setelah memeluk Islam. Ini ayat ini sebenarnya diturunkannya konteksnya sesuai dengan ayat 100 tadi. Jadi peristiwa orang-orang Yahudi yang memprovokasi kaum Khazraj dan kaum Aus, ya Bani Khazraj dan Bani Aus, yang kemudian mereka yang sebelumnya bertikai kemudian damai,
kemudian diprovokasi mau melakukan pertikaian lagi, maka dinasihatilah dengan ayat ini, ya, ayat-ayat berikut ini, ya. Jadi dari ayat alladzina amanu taqullah sampai wa'tasimu bihamdillah, maka berpegang teguhlah dengan agama Allah semuanya. Ya, siapa ya? Kalian semua, maksudnya Bani kalau konteks ayat ini ya, Bani kaum Aus dan Khazraj. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ba'dal Islami, setelah memeluk Islam. Wadhkuru, maka ingatlah oleh kalian semua nikmat Allah, akan nikmat Allah. Aikin amili, yaitu nikmat Allah alaikum, yang telah diberikan kepada kalian, ya ma'syarul Aus wal Khazraj, wahai Bani Aus dan Bani Khazraj. Nikmat yang seperti apa? Ingat, apa yang harus diingat? Irkuntum, ingatlah pada saat kalian semua qabdal Islami, sebelum memeluk Islam, a'daan, kalian itu saling bermusuhan. Fa'alafa, kemudian kalian disatukan, didamaikan, ya. Jamaah maksudnya disatukan, baina qulubikum, ya, hati kalian itu, ya, di antara hati kalian itu, bil islami, dengan Islam. Ini yang sering disebut dengan apa? Ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah dari sini. Aus dan Khazraj yang tadinya bercerai-berai, bertikai, begitu memeluk Islam, maka disatukan dalam satu ukhuwah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Fa'asbahtum, ya, karena telah disatukan dalam ikatan satu agama, yaitu agama Islam, maka fa'asbahtum, kami jadikan kalian semua, fasirtum atau fasurtum, maka kalian semua menjadi binikmatihi, dengan nikmat Allah itu, ikhwanan, bersaudara, fiddini, dalam satu agama, wal wilayah, dan juga dalam satu wilayah, yang kemudian melahirkan ada namanya ukhuwah wataniyah. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang diikat, dibingkai dalam satu ikatan tali agama. Ada namanya ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang diikat atau dibingkai dalam satu ikatan tali hubungan keluarga negaraan, ya, keluarga negaraan, kewilayahan. Maka itu didengungkan ada istilah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Wa kuntum, sedangkan kalian dulu, ala syafa, sudah berada di bibir, ya, maksudnya bibir itu adalah parfum, sudah berada di tepi, hufratin, jurang, ya, minan nari, dari neraka. Maksudnya adalah, ya, tepi jurang kehancuran. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, laisa bainakum wa bainal wuqu'i, tidak ada batas antara kalian dan juga antara keadaan yang akan dialami, illa antamutu kafirun, kecuali kalau mati ya tetap pasti dalam keadaan kafir sebelum Islam. Bertikai, perang, mati, maka matinya dalam keadaan kafir, ya. Jadi tidak ada untungnya. Lalu fa'an qadakum, aku selamatkan kalian semua, minha, dari safa hufrah, ya, safa hufratin minan, dari lembah atau tepi jurang, ya, kehancuran itu tadi, atau tepi jurang neraka itu tadi. Bil imani, dengan iman, ya, dengan iman, yaitu dengan agama Islam, sehingga mereka beriman, yang kemudian mereka terselamatkanlah dari kekufuran.
Karena yang demikian, kama bayyana, sebagaimana telah dijelaskan lakum untuk kalian, ma'dzukira, dari apa yang telah disebut sebelumnya. Yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian, ayatihi, akan ayat-ayatnya, la'allakum, dengan harapan mudah-mudahan kalian semua tahtaduna, menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ya, menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Karena itulah nasihat berikutnya, wal takun, dan tetaplah kalian menjadi minkum, di antara kalian itu ummatun yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan, al-islamu, yakni menyeru untuk taat memeluk agama Islam. Dengan cara apa? Wayamuruna bil ma'ruf, yang melakukan amar ma'ruf, artinya mengajak berbuat baik. Wayanhauna 'anil munkar, dan melakukan nahi munkar, mencegah dari perbuatan kemungkaran. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilah fahsya, ada istilah munkar. Itu punya sisi yang membedakan. Ya, fahsya dan munkar itu kesamaannya adalah sama-sama keburukan. Di ayat lain kan, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi ada fahsya, ada munkar. Ya, fahsya itu jamak dari fahisha. Fahisha itu artinya jelek. Munkar yaitu ya dari kata akal, itu mengingkar, itu juga jelek. Para mufassir itu membedakan antara fahsya dan munkar itu. Kalau fahsya atau fahisha itu adalah perbuatan buruk yang implikasinya itu merugikan pada diri sendiri saja. Contohnya berbuat zina, itu fahsya. Tidak ada orang lain yang dirugikan. Kemudian apalagi misalnya menyiksa diri, bunuh diri, ya itu kan orang nggak rugi, ya tapi dirinya yang dirugikan. Sedangkan munkar itu adalah mengingkari, ya mengingkari perintah Allah untuk berbuat baik, ya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Maka perbuatan munkar itu lebih umum daripada fahisha. Ya, fahisha. Jadi kalau munkar itu keburukan yang dampaknya atau dampak keburukannya itu merugikan diri pelakunya dan juga orang lain. Itulah yang disebut dengan munkar. Maka dalam hal ini kita itu tidak hanya untuk menghindarkan diri dari fahsya, tapi dalam hal ini kita diperintahkan untuk nahi munkar. Karena kalau munkar berarti fahsyanya ikut tidak. Tapi kalau fahisyah saja itu munkarnya belum, ya munkarnya belum. Maka di ayat ini Allah menggunakan kata ya wa yanhauna 'anil munkar, ya. Jadi melakukan nahi munkar. Jadi mencegah orang untuk berbuat keburukan. Yang keburukan itu bisa menimpa pada diri yang melakukannya dan juga orang lain. Wa'ulaika, dan mereka ayat-ayatuna, orang-orang yang berdakwah, al-amiruna wan nahuna, yakni orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka itu adalah al-muflihuna, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-faizuna, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wamin, adapun kata min, ya, pada kalimat minkum, jadi minnya itu adalah min, ini menunjukkan makna sebagian, dan hendaklah ada sebagian di antara kalian, maksudnya seperti itu. Li'annama dzukira, karena apa yang disebutkan tadi, yakni
amar ma'ruf dan nahi munkar itu secara hukum adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Ya, jadi bukan fardu ain. Sehingga la yalzam tidak menjadi kewajiban kulla ummatin, semua umat. Maka juga wala yaliku, tidak layak ya kalau diwajibkan kepada semua umat, karena tidak layak kalau itu dilakukan bikulli ahadin, oleh tiap-tiap orang, kal jahili, contohnya seperti orang-orang yang jahil, orang-orang yang memang tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Ya, maka amar ma'ruf dan nahi munkar ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan otoritas. Ya, maka kalau ayat Al-Quran itu, bukan hadis Nabi itu berbicara tentang menghadapi kemungkaran, idza ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Artinya dimulai dari orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia nggak punya kekuatan atau otoritas, kemampuan secara kebijakan misalnya, maka bisa dengan lisannya, jadi nasihat. Fa in lam yastati fa biqalbi. Ya, kalau tidak mampu maka cukup dengan hati. Wakila, ada juga yang mengatakan bahwasanya min itu adalah zaidatun, ya, adalah min zaidah. Ai litakunu ummatan, maksudnya supaya kalian itu menjadi umat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya penafsiran apakah amar ma'ruf nahi munkar itu hanya otoritasnya orang yang punya kapasitas, ataukah kewajiban yang atau yang sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Para ulama ada perbedaan pendapat menafsirkan dari kata minkum itu tadi. Ya, jadi ada yang memahami bahwasanya ya mereka yang punya otoritas dan kemampuan saja. Tapi ada yang memahami ya hendaknya kita berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, nanti tentu sesuai dengan kemampuan. Kalau yang bisa pakai tangan, ya pakai tangan. Nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Nggak bisa pakai lisan, minimal pakai hati. Pakai hati itu seperti apa? Ya, kita berusaha untuk tidak menyukai kemungkaran itu. Setelah itu kita berdoa, mudah-mudahan kemungkaran itu ya kita tidak terlibat di dalamnya, dan juga mudah-mudahan kemungkaran itu tidak berkembang. Ya, itu pada dikatakan aful iman, itu adalah iman yang paling wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai an dinihim, dari agamanya, wakhtalafu, kemudian berselisih fihi, dalam ya komunitas mereka, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Siapakah mereka? Wahum al-Yahud wal Nasara. Mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi ini memang sudah menjadi hukum alam, di mana Nabi juga sudah memprediksi kalau Yahudi itu akan terpecah menjadi 70 firqah, Nasrani 71 firqah, maka umat Islam 73 firqah. Jadi itu sudah menjadi hukum. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi agar jangan sampai kita ini terpecah belah dalam satu agama. Dan ini sudah diingatkan oleh Al-Quran. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian ya menjadi seperti orang-orang yang bersisih setelah mereka itu ya orang-orang yang bercerai-berai dan bersisih ya setelah mereka itu mendapatkan atau setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Maksudnya di sini adalah telah mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dicontohkan di ayat ini atau di tafsir ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Wa ulaika lahum adzabun adzim, karena orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih secara internal di dalam komunitasnya, padahal mereka sudah memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedomannya, maka mereka itu diancam oleh Allah dengan azab yang besar. Kapan? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, yaitu pada hari di mana muka sebagian itu akan berseri-seri dan sebagiannya itu akan pusat, yakni yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka orang-orang yang mukanya kusam, wahum, mereka itu adalah al-kafiruna, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Fayaquluna finnar, dan dikatakan fayaquluna finnar, dan mereka mengatakan di dalam neraka wa yuqalu lahum tawbiqan, ya, wa yuqalu lahum tawbiqan, dan dikatakan kepada mereka, ya, fa ammal ladzina swaddat wujuhum, apa yang dikatakan kepada mereka tawbiqan sebagai celahannya, akafartum ba'da imanikum, ya, kenapa kalian kafir, kenapa kalian ingkar setelah sebelumnya kalian sudah beriman. Maksudnya kenapa kalian murtad, ya, padahal dulu kalian sudah beriman. Nah, jadi orang yang saat sebelumnya beriman kemudian kafir, sebelumnya bersatu kemudian bercerai-berai, kemudian berselisih, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat mukanya akan menjadi hitam, pada ini berarti kusam, ya. Kemudian karena dia dimasukkan ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka di dalam neraka, apa yang dikatakan? Akafartum ba'da imanikum, kenapa kok kalian ingkar lagi, kafir lagi, padahal sebelumnya kalian sudah beriman. Dan ungkapan itu adalah tawbiqan, jadi ya macam ya celahan, ya. Yauman akhirul misaki, yaitu pada hari di mana kalian mengambil perjanjian. Fadhuku, maka rasakanlah oleh kalian al-adzab, azab, bima kuntum takfurun, disebabkan kekafiran yang kalian lakukan. Wa ammal ladzina yaqad wujuhum, sedangkan orang-orang yang mukanya putih berseri, wahum, mereka itu adalah al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Fa fi rahmatillah, maka orang-orang mukmin itu berada di dalam rahmatnya Allah, ay jannatahu, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ay jannatihi, rahmatillah ay jannatihi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang mukmin itu yang mukanya berseri-seri di dalam surga, khaliduna, menjadi orang yang kekal selama-lamanya. Tilka ayat, ini adalah ayat-ayatnya Allah. Hadhil ayat, ini adalah ayat min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Natluha, yang dibacakan, ya, yang dibacakan alaika kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Artinya ayat ini adalah benar-benar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad, ya, yang itu merupakan kebenaran. Wa mallahu, dan Allah tidak menghendaki, wa mallahu, dan Allah, wa mallahu yuridu, dan Allah tidak menghendaki, atau dan
tidaklah Allah menghendaki zulman, kezaliman lil alamina, bagi hamba-hambanya yang ada di atas alam, ya, bagi hamba-hambanya yang ada di alam dunia, jadi hamba-hambanya yang ada di alam dunia. Maksudnya bi ayat khudhum bi ghairi jarami. Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya tanpa adanya dosa. Ya, Allah tidak akan berbuat zalim, artinya Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya yang tidak berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah, kayaknya sudah hampir setengah. Sudah hampir jam. Jam 11:40. Kayaknya ini aja dulu. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah lancar, jadi tidak banyak karena ini tidak berkaitan dengan hukum, hanya berkaitan dengan nasihat-nasihat, ya, jadi tidak terlalu memerlukan penjelasan yang luas. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, ya, dan juga kita mampu untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Jadi antara pesan-pesannya adalah ya pesan Allah supaya kita ini benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali